Halo Sobat Kampus Psikologi, ketemu lagi sama aku Nanda, dan pada video kali ini kita akan membahas seputar unit dan badan kegiatan mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jadi teman-teman yang mungkin di luar Fakultas Psikologi UGM yang belum tahu apa aja sih kegiatan di fakultas selain belajar mengajar, di Fakultas Psikologi UGM itu juga ada yang namanya unit fakultas dan juga ada badan kegiatan mahasiswa. Unit fakultas sendiri adalah sebuah, mungkin bisa aku bilang lembaga atau tempat di mana teman-teman bisa mengembangkan minat teman-teman pada penelitian atau juga pada bidang-bidang lain dalam psikologi gitu. Di unit ini langsung di bawah dan diurus oleh fakultas sehingga bisa dibilang terjamin lah profesionalitasnya. Dan kalau masalah BKM ini adalah wadah atau tempat di mana teman-teman bisa mengembangkan minat dan bakat yang teman-teman miliki selain tentu aja kegiatan akademik. Misalnya kayak teman-teman suka kesenian, atau teman-teman suka menulis, teman-teman suka berorganisasi, teman-teman suka dengan kegiatan alam dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa bergabung dalam BKM ini. Oke, unit-unit yang disediakan dan juga dibuat di bawah naungan Fakultas Psikologi itu cukup bervariasi dan banyak ya. Kalau yang aku tahu, yang aku ingat juga ya, itu ada unit konsultasi psikologi atau UKP. Di sini teman-teman bisa belajar banyak hal yang berkaitan dengan psikologi klinis. Terus juga ada unit pengembangan alat psikodiagnostika atau UPAP. Teman-teman yang berminat berkaitan dengan bidang psikometri atau pengukuran psikologi juga bisa join di sini. Dan teman-teman yang suka dengan psikologi industri organisasi juga punya minat di situ, bisa bergabung ke unit pengembangan kualitas manusia atau UPKM. Nah, di samping ini juga ada unit-unit lain seperti unit yang berkaitan dengan psikologi budaya dan juga local wisdom gitu. Ada namanya CICP atau Central for Indigenous and Cultural Psychology. Mungkin ada keliru-keliru, nanti bisa di komen ya gitu. Terus juga ada CPMH atau yang berkaitan dengan Public Mental Health, kesehatan mental masyarakat gitu. Ada namanya Center for Public Mental Health atau CPMH itu tadi. Terus juga yang lainnya juga ada yang namanya CLSD atau Center for Lifespan Development. Teman-teman yang suka minatnya dengan psikologi perkembangan itu juga bisa bergabung di situ. Juga selain itu juga ada unit yang berkaitan dengan penelitian eksperimen atau lab Mind, Brain, and Behavior. Jadi ya banyak ya macamnya ya teman-teman. Teman-teman bisa cari lebih detail lagi juga di website Psikologi UGM. Untuk badan kegiatan mahasiswa sendiri, ini juga banyak banget teman-teman macam-macamnya. Dan sesuai juga sama minat-minat teman-teman yang ada di fakultas. Misalnya buat teman-teman yang suka sama kegiatan menolong orang atau menjadi relawan, teman-teman bisa bergabung ke Repsigama atau Relawan Psikologi Gadjah Mada. Lalu buat teman-teman yang suka dengan alam atau suka mendaki gunung, memanjat tebing gitu, atau menuruni lembah, atau juga mengabdi juga, ada juga kegiatannya di situ. Bisa teman-teman gabung sama Palapsi atau pencinta alam psikologi. Buat teman-teman yang punya minat seni, baik seni musik, seni lukis, seni apapun itu, yang penting anak seni banget, anak nyeni gitu, itu juga bisa gabung ke KRST atau Keluarga Rapat Sebuah Teater. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa gabung ke lembaga mahasiswa atau LM. Di sini teman-teman bisa mengasah kemampuan berorganisasi dan juga mengkoordinasi gitu ya teman-teman mahasiswa yang lain, atau ya berkaitan urusan kemahasiswaan sama fakultas gitu-gitulah ya, yang eksekutif banget kayak OSIS gitu kalau di SMA. Nah, teman-teman bisa gabung ke LM. Dan yang lainnya bisa teman-teman misalnya suka menulis, suka membuat artikel gitu. Nah, teman-teman bisa belajar dan juga bergabung di unit di badan kegiatan mahasiswa yaitu Psikomedia.
Nah, selain 5 tadi, itu juga ada badan kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan kerohanian. Misalnya keluarga muslim psikologi atau KMP, itu buat teman-teman yang muslim. Terus juga ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, juga bisa bergabung ke situ, teman-teman yang beragama Kristen, dan juga buat teman-teman yang beragama Katolik, bisa bergabung di keluarga mahasiswa Katolik atau KMK. Oke, selama aku kuliah, kalau pengalamanku aku ikut di 2 BKM. Yang pertama di KRST, Keluarga Rapat Sebuah Teater. Di sana aku belajar banyak tentang keaktoran, juga tentang menulis skrip, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, karena aku beragama Katolik juga, jadi aku ikut keluarga mahasiswa Katolik untuk mengembangkan ya kegiatan kerohanianku. Oke, untuk di unit dari semester awal mungkin ya aku awal itu ikut di laboratorium Mind, Brain, and Behavior berkaitan dengan penelitian eksperimen. Di sana juga ngelakuin juga penelitian eksperimen. Dan yang kedua di akhir semester, di semester akhir gitu ya, semester 6, itu aku juga ikut di unit pengembangan kualitas manusia atau UPKM gitu. Ya, tentu aja worth it banget ya teman-teman buat ikut BKM atau unit yang ada di fakultas. Karena selain teman-teman bisa mengaplikasikan teori, teman-teman juga bisa mengembangkan minat teman-teman. Selain nggak cuma belajar melulu gitu kan, jadi teman-teman juga bisa ketemu sama orang-orang baru atau mungkin kenalan sama cutting, sharing pengalaman dia kuliah gimana, ada yang bosenin atau enggak, atau gimana sih cara belajar yang baik sama mata kuliah ini, atau gimana sih cara ngontak dosen yang kayak gini gitu. Jadi teman-teman bisa sharing banyak hal di BKM ataupun unit yang teman-teman ikutin. Oke, benefit secara personal sih aku ngerasain bahwa dengan ikut unit dan BKM, kemampuan komunikasiku ya terutama yang pertama banget itu bisa terasa ya. Jadi kalau di unit kan kadang khususnya di unit di RNBB dulu ya, itu juga nggak cuma S1 doang yang ikut di situ, tapi juga mahasiswa S2, mahasiswa S3, jadi kayak komunikasi antar generasi gitu ya, ke sama yang lebih tua atau sama yang senior, itu juga aku bisa banyak pengalaman, bisa tahu juga gimana sih cara berkomunikasi yang baik. Dan juga di UPKM juga sama dengan karyawan dan juga teman-teman yang lain gitu. Jadi aku bisa ngembangin komunikasi itu dengan lebih baik. Terutama juga di BKM, ketemu sama cutting, gimana sih biar ngobrol yang enak dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang pertama banget aku bangun. Dan aku dapat banyak cara komunikasi di sana. Terus yang kedua tentu aja dari segi ilmu. Kalau di unit, teman-teman juga bakal eksplorasi lebih, mempraktekkan teori-teorinya, kayak ngenalin gimana cara metodologi penelitian eksperimen, atau mungkin apa sih bedanya talent pool, talent scouting, gitu-gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, teman-teman bisa dapetin secara real, bisa lihat juga gimana proses rekrutmen seleksi dan lain sebagainya, atau kalau misalnya dalam PIO, kalau misalnya dalam penelitian eksperimen ya, teman-teman bisa lihat nih, oh bedanya within subject, between subject itu gimana, kayak gimana. Kalau di BKM teman-teman juga bisa lihat nih kayak gimana sih keseruan proses kreatif misalnya dalam di KRST dalam membuat teater, gimana sih pengalaman teman-teman yang lain sharing dan berteater atau mungkin memberikan sentuhan seninya gitu-gitu. Nah, kalau kerohanian mungkin kayak kegiatan spiritualnya, bagaimana mengembangkan kerohanian dan lain sebagainya. Jadi buatku dua itu sih yang paling benefit secara personal ya. Yang pertama ya komunikasi, kenal sama orang, networking. Terus yang kedua berkaitan dengan pengembangan ilmu dan juga prakteknya. Gimana bisa aku mengaplikasikan teori-teori psikologi dan juga bisa mengembangkan minat dan bakatku.
Oke, baik. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya, aduh bisa nggak ya ikut unit atau bisa nggak ya join BKM, tapi nanti takut jadwal kuliahnya berantakan, tenang aja karena unit dan BKM itu kan tergabung dalam satu fakultas kita ya, Fakultas Psikologi UGM, buat teman-teman yang mahasiswa UGM dan mahasiswa Fakultas Psikologi gitu. Nah, jadi bakal menyesuaikan sama kalender akademik UGM yang lebih secara univ dan juga kegiatan di fakultas secara lebih khusus gitu. Jadi tentu aja nggak bakal banyak kegiatan yang akan mengganggu di jam-jam kuliah kalian. Bilang aja memang ada kelas gitu. Kalau misalnya memang ada kerja kelompok gitu, itu fine-fine aja. Sama teman-teman bisa mengkomunikasikannya. Dan yang kedua, teman-teman tentu bakal dapat banyak manfaat kayak tadi networking dan juga kenalan. Kalau misalnya teman-teman kuliah langsung pulang kan, teman-teman hanya kenal maybe satu angkatan, satu kelas gitu. Jadi teman-teman nggak tahu pengalaman dari cutting yang mungkin bisa memberikan manfaat banyak. Bagaimana bisa berkuliah dengan lebih baik, lebih efektif gitu. Bisa kenal juga sama dosen, bisa tahu juga kayak gimana sih gaya dosen ini ngajar dan ini ngajar, terus soal tipe-tipe soal mungkin bisa juga teman-teman dapat. Jadi kalau teman-teman cuma kupu-kupu doang kan informasi-informasi kayak gitu ya bakal kurang dan teman-teman nggak dapat istilahnya kayak persiapan lebih matang untuk menunjang perkuliahan teman-teman. So jangan ragu buat ikutin unit dan BKM. Dan tentu aja yang terakhir, sesuaikan sama minat dan juga keinginan teman-teman gitu. Nah, itu dia tadi Sobat Kampus Psikologi, sharingku tentang kegiatan unit dan kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi UGM. Buat teman-teman yang suka sama video-video di Kampus Psikologi, bisa diklik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like video ini dengan ngeklik jempolnya dan juga komen di bagian comment section kalau misalnya ada saran dan masukan, serta share ya video ini ke saudara kalian, mantan atau mungkin pacar atau gebetan dan khalayak ramai yang teman-teman punya supaya Kampus Psikologi juga semakin semangat untuk buat konten-konten videonya. And bye-bye!